Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giana. Saya mau sharing salah satu modul dari materi Inner Game dari Coach Sony Abikim. Ya, saya memilih modul ke-8 yang judulnya Releasing the Overthinking. Kenapa saya milih modul yang ke-8? Karena ini modul yang paling sangat saya butuhkan untuk saya ulang-ulang, ya. Untuk saya praktekin lebih dalam, untuk saya pribadi khususnya, seperti itu. Oke, mengapa sih overthinking ini perlu banget kita atasi gitu ya? Why? Ya, karena ini suatu hal yang akan sangat mengganggu produktivitas kita ya kalau dibiarkan berlarut-larut. Bahkan efeknya bisa ke kesehatan mental dan juga ke fisik seperti itu. Bahkan kalau dibiarkan ini berlarut-larut, efeknya tuh bisa bikin krisis kepercayaan diri ya, dan juga bahkan sampai depresi. Nauzubillah min dzalik. Efeknya kita nggak bisa menikmati kondisi yang kita jalani hari ini dan apa-apa yang kita miliki. Semakin dalam rasa overthinking ini, yang paling berbahaya adalah kita akan kehilangan rasa syukur. Jadi seringkali orang yang overthinking itu mengatakan hidup ini nggak adil, hidupku udah hancur. Bahkan ujung-ujungnya, nauzubillah ya, sampai menyalahkan Allah yang Maha Mencipta. Itu fatalnya kalau overthinking nggak dikelola. Jadi bahasan ini penting buat kita ya, untuk mencari tahu gimana sih cara yang paling efektif untuk menghilangkan overthinking dan mengambil kendali. Ada beberapa langkah praktis dengan metode sajdah yang sudah diajarkan di modul ke-7. Efek dari overthinking yaitu krisis kepercayaan diri, mengganggu produktivitas, stressful, kehilangan rasa syukur, depresi, merusak kesejahteraan lahir batin. Overthinking bisa ke depan, bisa ke belakang, bisa future, bisa juga past. Overthinking kalau ke belakang tuh ngomongnya gini, seandainya saja, coba gini ya tadi. Kalau overthinking ke depan ngomongnya what if, gimana ya kalau nanti begini, jangan-jangan nanti begitu. Yang ke belakang membawa kesedihan terlalu dalam. Yang ke depan membawa kecemasan, ketakutan, bikin ruwet pikiran. Makanya hati-hati dengan perkataan seandainya saja, coba kalau begini. Waduh, jangan-jangan gimana kalau begini, gimana kalau gitu. Jadi kita pusing dengan sesuatu yang di luar kendali kita. Sampai kita lupa atas kendali yang sedang kita jalani hari ini. Ada masanya pikiran kita berkelana ke masa depan. Buat apa? Buat merencanakan, merancang sesuatu, itu yang bagus. Kalau ke masa lalu buat mengevaluasi, nah itu yang bagus. Tapi kalau membawa kecemasan, kesedihan, dan bikin gak produktif, juga gak berdaya, itu tandanya kita perlu mengalihkan fokus perhatian kembali ke masa kini. Orang yang overthinking biasanya orang yang gak bisa mindful. Apa itu mindful? Mindful itu hadir kini, saat ini, dan di sini. Mulai dari fondasi pentingnya dulu nih, penawar overthinking yang paling fundamental. God connection atau zikrullah dalam menyelesaikan apapun yang berkaitan dengan kondisi batin. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati kita menjadi tenang. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. God connection atau zikrullah ini dibagi dalam 2 langkah. Yang pertama self connection, terhubung dengan diri sendiri. Yang kedua social connection, yang berhubung dengan sekitar ya, orang lain juga alam. Dan itu semua dalam bingkai zikir. Saat kita membangun hubungan dengan Allah, kita membangun hubungan dengan diri kita sendiri. Hablum minallah, hablum minafsi, dan hablum minannas. Kita akan bahas lebih dalam tentang self connection di modul ini. Nah, kalau social connection gimana? Social connection itu adalah interaksi sosial. Kadang-kadang itu juga efektif jadi penawar untuk overthinking kita. Ketemu teman, keluarga, sharing-sharing. Kalau kita sendirian di kamar, kira-kira makin jadi nggak tuh overthinkingnya? Bisa makin kemana-mana pikiran kita, ya nggak sih? Kita kadang-kadang butuh social support, sekedar sharing, curcol, ngopi bareng. Karena dengan curcol kita bisa dapat dukungan dari orang-orang terdekat.
Karena kita kan makhluk sosial, kita perlu cari lingkungan sosial yang positif. Apalagi kalau kita punya support dari orang-orang terdekat, orang-orang yang tersayang, pasangan, anak-anak, keluarga, itu akan bikin kita cepat pulih dari overthinking. Intinya sih berkomunikasi dan berbagi perasaan. Termasuk kalau di momen-momen tertentu, kadang kita mungkin butuh bantuan profesional seperti psikolog, ya, psikiater, ya silakan aja. Pertolongan pertama pada overthinking yaitu God connection atau zikrullah, lalu social connection. Ingat, jangan tenggelam dalam kesendirian. Itu setan akan menjadi-jadi, membisikkan kepada kita was-was. Makanya berada dalam jamaah atau komunitas lebih barokah dibanding sendirian. Walaupun mungkin dalam jamaah ada konflik, ada ribut-ributnya, ada beda pendapat. Kadang mungkin lebih enaknya sendirian. Mau mutusin apa ya sendirian aja. Tapi kata para ulama, kalau kita bergabung dalam jamaah itu jauh lebih barokah dan tidak bisa dikalahkan dengan kalau kita sendirian. Nah, di modul ini akan dibahas lebih dalam tentang self connection terhubung dengan diri sendiri. Dengan metode sajadah, sadar, jeda, pilih. Sajadah, proses muhasabah, evaluasi dan mengambil jeda. Aplikasi sajadah dalam konteks overthinking pertama adalah sadar, ya. Mengenali dan mengidentifikasi pemicu overthinking. Perlu mengidentifikasi dulu penyebab dan gejalanya. Kita jadi akan lebih mudah mengambil tindakan. Contohnya, saya mulai kapan ya? Mulai overthinking mikirin hal ini. Gejalanya apa aja ya? Susah tidur, tidak mampu mengambil keputusan saking banyaknya pertimbangan. Dan Rasul mengajarkan kita doa berlindung kepada Allah dari kebingungan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal. Efek overthinking lainnya kita jadi nggak bergerak ya, karena di era digital ini informasi begitu berlimpah ya, kemudian tekanan sosial juga begitu tinggi. Pemicunya tiap orang beda-beda, ada yang karena tekanan kerja, ada yang karena harapan dari keluarga, ada yang karena penilaian orang lain. Kita perlu tahu nih pemicu overthinking kita tuh apa. Coba dicatat dalam keseharian. Saat kita tahu pemicunya, kita lebih siap menghadapinya. Dalam proses sadar, kita juga belajar menerima tanpa terjebak di dalamnya. Dan kita perlu sadar, ini adalah pikiran yang bisa kita kendalikan. Pikiran ya pikiran. Pikiran gak selalu mencerminkan realitas. Gak selalu mencerminkan kebenaran yang mutlak. Berhenti, kemudian renungkan. Apa yang saya rasakan saat ini? Kenapa ya? Kok reaksi saya sebegitunya? Bisa dengan self-talk, nulis, jurnal, atau tafakur. Nah, setelah sadar, yaitu jeda. Berhenti dan alihkan. Latihan mindfulness, hadir di sini, saat ini, kini. Kita bisa menilai emosi secara objektif. Nah, saking pentingnya jeda, kita diminta untuk melakukan jeda minimal 5 kali sehari, yaitu sholat. Dengan jeda seperti mindful eating, misalkan perhatikan rasa yang kita makan, teksturnya, mindful walking, lagi jalan kaki, kita fokus dengan memperhatikan sensasi udara yang ada di sekitar kita misalnya. Dan saat jeda yang perlu kita lakukan adalah reframing, yaitu mengubah pola pikir. Orang overthinking biasanya mudah panik. Nah, orang overthinking ini biasanya dari pikiran-pikirannya yang negatif. Jadi reframing itu mengubah pikiran-pikiran negatif menjadi pikiran yang positif. Selanjutnya dari sajadah yang terakhir yaitu pilih. Pilih, kita memilih untuk melepas, merilis, ya let it go. Ada 3 kesalahan dalam mengelola emosi. Yang pertama, ditekan atau dipendam. Yang kedua, dilampiaskan ke orang lain atau ke barang-barang. Yang ketiga, diabaikan. Ketika diabaikan, contohnya misalkan dengan nonton TV atau jalan-jalan. Ya untuk langkah awal sih boleh-boleh aja. Tapi kalau terus-menerus lari dari kondisi yang ada, itu tidak akan membuat overthinking kita tuntas.
Nah, untuk melepas overthinking ini kita pakai dengan Sedona Method dengan 3 pertanyaan. Bolehkah? Maukah? Kapan? Boleh nggak kita melepas rasa ini atau pikiran-pikiran ini? Mau nggak kita melepasnya? Ditekanin lagi gitu ya. Kemudian terakhir, kapan kita mau melepasnya? Ya, itu jadi jadi bahan-bahan renungan, bahan kita bertafakur untuk kita melepaskan pikiran-pikiran yang membuat kita overthinking. Oke, overthinking is your choice. Segitu saja dari saya, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.